kalau ada mereng kasih tahu teh ya. Ini jilbab aku mah peci aku mereng nggak? Peci aku cabai nggak? Ribet ya kita ya kalau mengharap penilaian orang ya. Saya kalau foto sama saudara saya, bukan saudara saya, orang lain gitulah. Foto kan lagi rendengan gitu kan. Tahu-tahu mata saya rada nyamping. Pipi saya rada beda. Ternyata yang punya hajat dia mengedit sendiri. Atau kan kalau dia ngedit sendiri kita nggak diedit kan gambar kita ketarik ya. Mata kita yang lurus jadi ke sini. Gak ada yang modelan orang tuh begitu, yang penting foto dia cakep aja upload, gak peduli foto kita, bener nggak? Iya, jangan ditemenin modelan begitu. Foto bareng, giliran yang bagus aja dia upload kan, giliran kita yang blur tuh, giliran dia bagus dia upload dewek, giliran yang blur nggak peduli dia, yang penting dianya bagus aja gitu. Kita lagi merem begini. Ya, nah, jangan peduli omongan makhluknya. Jadi ingat tadi tuh, zinanya mata melihat. Ingat ya, kita ini tidak ada yang terbebas daripada zina. Dan jangan kita pikir yang namanya zina cuma coblos-coblosan doang, enggak. Dari part-part kecil itu. Makanya kalau kita mau terbebas dari zina yang besar, zina yang kecil harus kita hindari tuh, minimalisir, jangan sampai dah tuh. Ya, jangan sampai. Ingat tadi zinanya mata apa? Melihat. Ada nggak yang lagi ngedate, lagi pacaran, merem? Ada nggak? Oh, biar dosa kita nggak terlalu banyak nih sayang. Yuk kita ngedate-nya merem aja. Percuma dong dia dandan kan katanya. Percuma dong aku dandan, buat apa aku dandan 2 jam? Perempuan bang. Makanya kalau perempuan ngomong ya masih lama nggak? Bentar lagi, kita masih bisa umroh. Kita masih bisa ke pasar, kita masih bisa servis motor. Pengalaman teh. Enggak, Teh Dina nggak begitu. Ya, enggak salah lagi. Namanya perempuan bang begitu, kita perlu paham. Jangan kamu lelet aman sih, udah nggak mau berangkat ya bang. itu misalnya budak yang udah dipasang jam setengah bisa langsung dihapus, nggak jadi berangkat gitu. Zinanya mata melihat. Nggak ada tuh orang pacaran bareng-barengan, nggak ada, pasti melihat. Bener teh. Biar kata diantisipasi pakai kacamata hitam, tetap ada lihatnya juga. Makanya se-Islamnya apapun katanya pacaran, tetap di dalamnya akan terjadi zina. Paling minimal mata tadi tuh. Zinanya mata melihat. Kemudian apa yang kedua? Wal udhuna zinahuma al istima, zinanya mata, zinanya telinga mendengar kalimat. Emang lagi pacaran kagak ada rayu-rayuan, gombal-gombalan gitu. Ya kan pasti mendengar kan tuh sesuatu yang indah, sesuatu yang maaf lahir batin membangkitkan syahwat, itu zina tuh telinga begitu tuh. Hati-hati. Mana setiap tidur pengennya sleep call lagi, nah tuh. Sleep call dari jam 8 sampai jam 4 coba. Berapa banyak dosa yang ngalir selama berapa jam? 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4. Kalau bablas sampai jam 6, 10 jam dan tuh. Malaikat nyatetin tuh dosa zina selama 10 jam. Sebab apa? Zinanya telinga. Matiin, jangan dimatiin. Aku pengen dengar suara napas kamu. Ada yang begitu. Jangan mau deh, buang-buang kuota. Apalagi pas tahun berapa tuh ada tuh yang namanya tren itu video telepon terlama tuh diupload, ada yang 20 jam. Ingat nggak teh tren begitu? Ada yang sampai seminggu. Ya Allah. Itu mah pakai wifi kali ya. Dia maaf lahir batinnya mau pup ditaruhin. Ayah aku mau pup dulu ya, kamu dulu sini. Taruh di kamar. Ngapain gitu ya. Terus zinanya telinga mendengar. Apalagi wal lisan zinahumal kalam, nih lisan zinanya apa nih? Ngebacot. Ngomong. Astagfirullahaladzim.
Bacot bahasa mana itu ya? Zinanya mulut bicara. Dan yang namanya bicara kalau pacaran pasti mendayu-dayu. Biar kata pacaran sama polisi juga pasti ada mendayu-dayu. Nggak mungkin sayang berangkat jam sekian ya. Siap, enggak. Iya sayang, jadi berangkat enggak? Begitu. Aku tunggu ya, aku di depan pagar nih. Gitu. Zinanya dengan berbicara. Nggak mungkin terhindar tuh yang namanya pacaran terbebas daripada zina. Wal yada tazniya zinahumal batas. Dan yang namanya tangan zinanya dengan menyentuh. Nggak mungkin nggak ada yang sentuhan pacaran. Emang ada yang lagi pacaran pakai sarung tinju? Ada coba, ada nggak? Lagi pacaran pakai sarung tinju, meminimalisir apa namanya sentuhan kita? Nggak mungkin. Ya kali coba pakai sarung tinju, gatal coba gimana? Ayo, bingung kan? Nggak mungkin juga. Ya mungkin awal-awal masih jaim ya, jaga jarak. Minggu pertama masih gini, kedua, minggu ketiga udah mulai tuh begini, ya kan? Taunya ngerampok dia. Tuh udah mulai sentuhan, lama-lama pelukan. Zina nggak begitu tuh? Iya, zinanya tangan. Wal yada tasniya wa zinahumal batas tangan, zinanya dengan menyentuh. Warijlan zinahuma al masyu, kaki nih zinanya dengan berjalan. Makanya jangan bangga dianterin tiap kerja, dijemput pulang kerja. Oh nonton ke bioskop jalan, ke bioskop. Itu zina tuh kakinya zina. Jangan bangga-banggaan aku mau dijemput tiap hari zina aja bangga. Jangan dong, ya enggak? Ustaz saya mah nggak pernah pacaran ke bioskop, saya mah ke majelis taklim. Antum lebih gede dosanya. Itu ada tuh begitu teh pemahaman gitu ngaji. Oh kita mau ke majelis aja biar kita dapat pahala nggak dapat dosa. Justru dosanya lebih banyak. Sama kayak ada jamaah curhat, Ustaz, saya di suami saya selingkuh, bla bla. Saya gimana ya pas selingkuh baliknya, kata dia. Selingkuh aja kali sama Ustaz ya, biar dosanya nggak gede-gede amat. Justru dosanya lebih gede. Ya Allah. Zinanya kaki dengan melangkah jalan. Lalu itu hari Minggu jogging bareng. Makin banyak larinya, langkahnya makin banyak dosanya tuh. Kan lari kan, duduk satu. Biar dosanya nggak banyak, jalan aja. Hati-hati ya. Jadi saya mau nanya, kira-kira yang namanya pacaran terbebas dari zina apa enggak? Enggak, orang kaki aja dihitung zina, ya enggak? Kan kaki enggak hamil, bukan begitu Ustaz, bukan begitu. Yang namanya zina bukan hanya hamil-hamilan doang. Tadi mata, telinga, tangan, kaki zina, bahkan hati juga ada tuh. Tangan juga zina. Emang dikira ngirim emoticon love ke zina. Zina itu namanya. Oh, love-nya mana ada bling-blingnya lagi. Kan ada love merah tuh teh. Ada love merah, ada love biasa, ada love bling-bling gitu. Makanya enakan tuh memang udah kalau memang senyuman itu berharap ada keberkahan ya udah. Langsungkan kepada sesuatu yang Allah ridho, udah nikah aja. Pegangannya pahala, melihatnya pahala tuh. Makanya saya tuh suka begadang teh, nungguin teh tidur duluan apa. Dia lagi tidur saya liatin. Kenapa? Kita melihatnya aja pahala. Setiap pahala mendapatkan, setiap pandangan membuahkan pahala, setiap sentuhan menggugurkan dosa. Kurang nikmat apa coba? Makanya kalau ada pasangan gandengan tangan dibiarin, jangan dicie-ciein. Emang itu keutamaan mereka kok. Kenikmatan mereka di dalam sentuhan tadi ada rahmat, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikiaskan tuh ya. Makanya zinanya sekarang bisa jadi jempol juga zina. Biar kata kecil antep ini teh. Tuh, kecil tapi mantep. Gini nih tuh, zina tuh. Kling kirim love zina, kirim pap zina, kirim apa lagi dah tuh? Kirim Sherlock zina dah tuh. Coba kalau udah halal kan? Masya Allah, kangennya aja jadi pahala. Zinanya hati kan begitu tuh tadi. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, zinanya hati itu memikirkan, membayangkan.
Kalau dia malah lagi ngapain ya, kangen banget. Emang ada orang yang pacaran lagi mabuk cinta kagak kangen? Gak mungkin teh. Pasti yang namanya orang pacaran cinta-cintaan dia kan kangen. Nah, kangen itu juga jadi dosa kalau lagi pacaran mah. Jadi tapi kalau udah nikah, kangen jadi pahala. Makanya saya pernah LDR sama Teh Dinda 3 minggu. Saya lagi ceramah di daerah Bangka Belitung. Ya Allah, tiap hari mah. Tiap hari kangen. Bayangin teh, berapa banyak yang pahala yang kita tumpuk sama 3 minggu tadi itu. Coba kalau saya pacaran, nggak halal, 8 tahun, kangen-kangenan ya selama itu tuh. Dari mantan sampai kaki dikalkulasi semuanya jadi zina. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh, dan kemaluan tuh yang membenarkan atau tidak membenarkannya. Gitu tuh. Ujung-ujungnya pasti kalau udah ada rentetan dari awal, ujung-ujungnya pasti kejadian yang namanya perzinahan yang sesungguhnya. Oh nggak mungkin Ustaz, jangan bilang nggak mungkin dah. Yang namanya penelitian, maaf lahir batin, baik pasangan muda ataupun pasangan tua, yang namanya perzinahan terjadi hubungan badan itu tanpa direncanain. Coba ada penelitiannya. Tanpa direncanain teh, tanpa direncanain, karena suasana situasi mendukung, jadi dah tuh di kebun juga jadi. Kagak punya modal tuh laki begitu. Ada tuh itu bang di jalanan baru kan ada semak-semak ya. Ada yang kan semuanya berdiri begini, tapi ada semak-semak yang begini doang nih. Ya Allah. Semak-semaknya ngempleh begitu. Ngempleh. Atau kan kita tahu tuh bekas ditidurin. Iya, coba bayangin aja semuanya berdiri tegak, dia doang yang begini ngempleh. Tapi saya penasaran malam apa sih dia ada di situ. Kita siram dah tuh ya, kayak kucing. Pergi dah tuh dia. Zinanya hati dengan memikirkan, membayangkan, dan kemaluan yang bayangin mengenai. Kalau kita berdua cek aja mana ya. Suara meongnya tadi. Jadi kebuan kemarin ya. Kaget di usaha kemarin. Dan kemaluan tuh yang membenarkan atau tidak membenarkannya. Itu begitu, hati-hati ya. Karena terjadinya hubungan badan tanpa disengaja, situasi mendukung, tempat mendukung, jadi dah tuh tanpa direncanain di rumah nggak mungkin. Lagi mau jalan, sayang, ntar kita sebelum pulang anu dulu ya, nggak mungkin teh. Pasti perempuan risih ya nggak? Itu yang pertama, terjadinya hubungan badan tuh tanpa adanya rencana. Nawaitunya nggak ada, nawaitunya nggak ada dari rumah. Karena situasi dan cuaca mendukung aja begitu tuh. Yang kedua, atau salah satunya yang punya nawaitu di situ tuh, punya niat, ya nggak? Yang salah satunya punya niat, yang satunya mah nggak mau awalnya, tapi karena dibujuk-bujuk, apalagi sampai diancam, akhirnya terjadi hubungan badan tersebut. Ayo atuh 5 menit aja. Kata pacarnya, aduh kamu mah pas charging banget sih. Pas charging. Itu tuh. Jadi ada penelitiannya, bahkan nauzubillah 4 tahun yang lalu ada penelitian di daerah Jakarta, orang-orang yang pacaran itu 90% semuanya ya rata-rata yang diwawancara sudah pernah ciuman. 93% sudah melakukan oral. Itu 4 tahun yang lalu. Bagaimana dengan yang sekarang? 93%. Maka berbahagialah orang-orang yang menjadi 7% di antaranya itu. Masya Allah. Makanya jaga diri baik-baik ya, jaga diri baik-baik. Wala taqrabu zina, makanya Allah bilang janganlah kalian mendekati zina. Emang sih nggak ada niatan buat zina, tapi dari situasi mendukung, apalagi cuma berdua. Makanya Rasulullah bilang dalam sebuah hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu salisuhuma, dan tidak ada dua orang laki-laki, tidak ada dua orang antara laki-laki dan perempuan mereka berdua kecuali yang ketiganya setan. Pasti pacaran berduaan. Ada nggak yang pacaran masing-masing bawa orang tua? Besok kita makan di sini ya, kamu bawa papa kamu, aku bawa papa aku. Ada nggak begitu? Namanya bukan pacaran itu. Ya, pasti yang namanya pacaran
berdua, dan itu terjadi ketika berduaan. Nggak mungkin ketika ada orang tuanya terjadi begituan, nggak mungkin. Atau malu sama bapaknya, malu apa sama ibunya, nggak berani. Dan hal-hal seperti itu terjadi ketika berduaan, dibisikin. Ada setan teh, ada yang tugasnya buat mengganggu sholat kita. Ada setan yang tugasnya buat memisahkan rumah tangga. Ada namanya setan dasim. Setan dasim, yang perempuan namanya dasimah. Maaf dasimah. Nggak ada ya. Makanya kalau masuk rumah paling banter, paling minimal baca Bismillah, Assalamualaikum baru buka. Itu kata Nabi, kalau kita masuk rumah baca salam, baca Bismillah, itu dasim keluar kok. Keluar semua. Kita udah nggak ada tempat nih di tempat ini, nggak ada tempat buat bermalam, nggak ada tempat buat makan gitu. Kenapa? Panas. Nah, kenapa setan banyak di rumah kita? Kalau kita langsung masuk kok, bro aja. Walaupun salam, kumnya doang nggak dengar. Setan dari luar ikut masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum baru masuk itu. Setan namanya dasim. Ada setan yang tadi itu buat ganggu sholat kita, memisahkan rumah tangga kita. Ada setan juga yang tugasnya buat menghasut kita untuk melakukan tadi itu hubungan badan. Namanya setannya uka-uka. Uka-uka. Iya teh, dibisikin, ayo, yang jadi uka aju. Bisikin lagi, bukan anak, begitu. Namanya setan uka. Dia masih bercanda, jangan itu ditulis setan uka. Kata ilmu dari mana ini? Ada siapa gurunya? Ustaz Manan kata Gurunya uka juga. Ya ada namanya, ntar cari ya, kenalan setan, kenalan biar kita tuh tahu setan ini sifatnya begini. Kan kita sama teman begitu ya, sama setan kita juga kudu kenalan, tapi jangan akrab. Kenalan aja, setan ini tugasnya ini, sehingga kita di setiap tempat tahu ada ini nih begitu. Jadi kita nggak bakal takut tuh. Hati-hati ya. Jadi nggak ada yang namanya pacaran terbebas dari zina. Ustadz, saya mah bisa Ustadz. Anak saya biarin dah tuh pacaran berdua, dia mah lulusan Kairo, lulusan Oxford. Jadi jangan sok kuat sama setan, jangan sok pintar sama setan. Setan itu udah lebih pengalaman menggoda manusia, bahkan menjerumuskan orang yang lebih takwa, lebih soleh daripada kita. Dia udah berhasil jerumuskan. Bahkan anak Nabi, sekelas anak Nabi, tahu anak Nabi ya, ketika Nabi Yusuf dijerumuskan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, itu kan hasutan setan. Ya enggak? Anak-anak daripada Nabi ya, Yakub, Nabi Yusuf dan bersaudara tuh dihasut sama setan. Lah anak Nabi aja sudah berhasil dia jerumuskan, lalu bagaimana kita hanya sekedar anak RW, anak RT. Nah, kata setan, anak kemarin sore ini, anak bawang ini begitu. Makanya jangan sok pinter, jangan sok kuat. Dia mau lulusan Oxford, nggak peduli kata setan. Oxford kek, Harvard kek, mana lagi tuh, Kairo kek, mau lulusan UI, lulusan UGM, nggak peduli kata setan. Semuanya tetap digoda sama setan. Emang dikata setan gak kuliah, setan kuliah juga di sono. Iya, makanya pinter dia. Sebelum ada kita, dia mah setan udah ada. Kita udah lahir duluan. Dan banyak orang yang sudah digoda, lebih soleh, lebih takwa, ibadahnya lebih banyak daripada kita, terpeleset. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya jangan sok kuat. Hati-hati ya, apalagi kita nih maaf lahir batin sebagai pegiat dakwah, rentan banget yang namanya terjadi ujian senyuman tuh ya, ujian senyuman. Hati-hati. Awalnya mau apa bang ya, rapat kegiatan, duduknya mah awalnya nggak deket seberangan, tapi kan curi-curi pandang. Gitu. Akhirnya masuk juga ke dalam hati. Hati-hati. Justru kita nih aktivis dakwah yang sangat rentan untuk digoda sama setan. Justru di masjid juga setannya lebih banyak. Jangan dikira di masjid nggak ada setan, ada. Justru di tempat-tempat begini godanya lebih berat. Di pasar, di mana, di klub malam dia nggak ada setan. Orang tempatnya setan. Ya enggak?
Yang digoda siapa? Yang digoda kita yang rajin ngaji, yang digoda kita yang rajin sholat. Yang nggak sholat, yang nggak digoda. Orang udah CS kata dia. Udah besti. Justru kita nih yang ngaji, yang sholat digoda sama setan. Nah kita nih hati-hati nih, rawan banget maaf lahir batin. Ini pengalaman saya juga. Di dunia dakwah kita nih lebih rentan kita nih masuk ke dalam perangkap-perangkap setan. Ya. Awalnya mau rapat bareng, lama-lama sholat berjamaah. Nggak boleh tuh. Di dalam hukum fikih di bab sholat tuh ada yang namanya pembahasan fikih itu tidak boleh seorang laki-laki mengimami seorang perempuan berduaan dalam keadaan tidak ada orang satupun, nggak boleh. Tuh, saya mau nanya, sholat hukumnya apa? Wajib. Meninggalkan sholat dosa. Tetapi yang begitu aja sama Allah dilarang, nggak boleh. Bahkan itu kan posisinya saling membelakangi kan. Ada yang sholatnya berhadapan-hadapan, nggak boleh, tersalting lagi sholat. Itu sholat yang posisinya aja nggak lihat-lihatan, nggak boleh berduaan. Lalu bagaimana dengan pacaran yang jadi berduaan hadap-hadapan lagi? Itu sama Allah, sama agama kita diatur. Bahkan di dalam bab sholat pun ada aturan yang nggak boleh tuh berduaan ya. Makanya kalau ada yang modus, neng ayo neng sholat abang imamin gitu, nggak udah sholat gitu. Padahal memang belum sholat, tapi kan bohong itu kebaikan baik. Daripada diimamin lama-lama jadi ada perasaan, nggak boleh. Hati-hati, nggak boleh berduaan. Jadi yang pertama ketika senyuman itu menguji hati kita, ketika mata diuji dengan senyuman, yang pertama jadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai payung hukum kita. Kemudian yang kedua, hubungi Allah. Bukan hubungi teman, bukan hubungi sahabat. Kenapa? Yang namanya sahabat, teman begitu diceritain dia cuma doang. Gak bisa ngasih solusi. Kalaupun ngasih solusi pasti ada embel-embelnya. Kayaknya sih, kan itu gambling kan, nggak jelas. Tapi kalau kita menghubunginya Allah, semua keputusan Allah jelas dan terukur. Jadi ya, jangan sampai kita nih sok pinter. Yang jatuh cinta saya, yang bisa mengelola hati saya, enggak, konyol namanya. Kita yang jatuh cinta, tapi tetap yang namanya cinta itu urusan hati-hati, ini wilayahnya Allah. Jangan sampai kita ikut campur di dalam wilayah yang menjadi wilayahnya Allah. Hubungi Allah dulu udah tuh. Makanya kita tanya, ya Allah ini baik nggak buat saya? Ya Allah ini kenapa ya dari deg besar ini kayak mau kesurupan rasanya. Begitu tuh, orang mau kesurupan begitu, dingin tahu nggak sadar ya. Begitu sadar berantakan tuh. Sahasio. Kongguan tumpah. Teh kemana-mana. Itu tuh begitu. Hubungi Allah dulu, jangan hubungi teman. Kenapa? Bahaya juga hubungi teman. Begitu kita cerita sama teman, yang mana sih orangnya sini gua dilihat ditikung sama dia. Sakit kan? Baru mau ngomong udah sakit. Berarti ada pengalaman. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Apa artinya? Dan di sisi Allah mafatihul ghaibi, di sisi Allah itu kunci-kunci segala hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal gaib itu Allah yang tahu, termasuk urusan hati hanya Allah yang tahu. Dan kita nih kebanyakan so tahu. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, tidak ada yang di sisi Allah tuh ada kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu, yang mana itu semua tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan maupun di laut. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, dan daun yang jatuh pun Allah tahu. Allah tahu semua jenis daun yang jatuh, Allah tahu dari mana dia, dari pohon mana dia jatuh, kemana dia terhempas, ke dataran mana dia jatuh, Allah tahu.
Sampai hal sekecil itu pun Allah tahu. Bahkan semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gurita yang gelap hitam kelam gitu, Allah tahu di mana posisi semut tersebut. Sampai hal sekecil itu pun Allah tahu. Lalu bagaimana dengan urusan di hati kita? Makanya bawa dulu ke Allah, hubungi Allah. Kenapa sih Ustaz harus hubungi ke Allah? Karena Allah jawab lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci adalah itu yang terbaik buat kalian, dan bisa juga yang kalian suka itu nggak baik buat kalian. Dan Allah tutup dengan closing statement yang indah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, kamu nggak tahu, kata Allah. Jadi jangan sok kuat, jangan sok pintar dalam menghadapi senyuman. Bawa dulu ke Allah, bawa dulu ke Allah. Ya Allah, ini baiknya bagaimana ya? Baiknya bagaimana? Begitu tuh. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam agama kita ada tuh yang namanya sholat istikharah, ya, sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang hafal sholat istikharah teh? Ada yang hafal doa istikharah enggak? Di antaranya itu, ya Allah, jika ini baik buat aku, mudahkanlah untukku. Jika tidak baik untukku, maka beri aku keridhaan untuk menerima itu semua. Di antara doanya begitu kan, panjang tuh. Kudu hafalin teh, hafalin. Kenapa Ustaz kudu buru-buru dah hafalin? Takutnya di lampu merah ada yang senyumin kan? Di rumah langsung doa istighfar. Siapa kayak yang senyumin begitu? Bisa jadi polisi. Kenapa polisi senyum? Ya karena yang lihat kita bukan makhluk teh. Nggak kita ini mah di India. Asli. Di India asli, ini mah asli. Di India, di Indonesia nggak ada polisi begitu. Maka jangan sampai kita mengandalkan diri kita. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Kalau laki-laki nih, dari segi laki-laki, ukur dulu diri kita nih ketika kita diuji dengan senyuman itu ahwat, Bang. Kira-kira kita udah sanggup belum menerima senyuman itu? Maksudnya menerima senyuman itu apa? Kita udah sanggup belum nih buat nafkahin dia? Sanggup belum kita nih buat membahagiakan dia? Ada istilah begini tuh, cari wanita yang mau diajak susah. Saya setuju. Cuma di satu sisi ya ada sisi nggak setujunya juga. Arti dari kecil sama orang tuanya dibahagiain, masa sama kita diajak susah? Bahagiain dulu maksudnya. Kalaupun di tengah perjalanan pernikahan ada kesusahan, nah itu baru dihitung. Bukan yang ketika mau nikah susah bareng-bareng. Enggak. Dari kecil sampai besar dia dibahagiain orang tuanya, masa kita tiba-tiba mau nikahin dia niatnya buat mengajak susah? Enggak. Susah ketika dalam perjalanan. Gitu tuh. Ukur dulu kira-kira saya bisa ngebahagiain dia enggak ya? Oh, kalau saya belum siap ya udah, tar dulu. Makanya di dalam Islam kalau mampu nikah, kalau nggak mampu puasa. Emang belum mampu 3 tahun, ini 3 tahun aja puasa teh. Insya Allah duitnya kekumpul Bang buat nikah. Iya kan? Aduh, saya mau nikah kayaknya 4 tahun lagi. Ya udah selama 4 tahun puasa. Selama 4 tahun puasa. Duitnya buat apa? Ditabung buat nikah. Perempuan bagaimana ketika diuji dengan hal tersebut? Sama, perlu pertimbangan yang matang. Kira-kira ini dia baik nggak buat saya ya? Jangan hanya karena ngeliat doang, sorbannya nyengser sampai bawah. Sorbannya ya, ridanya nyengser sampai bawah, udung-udungnya udah kayak ban Vespa. Belum tentu itu bisa jadi pendamping hidup kita. Kan kita nggak tahu. Seminggu dia nikah sama kita baik, 2 minggu baik, sebulan baik, 3 bulan baik, setahun baik, 10 tahun baik, ternyata 15 tahun dia mendua. Ketika umur 15 tahun pernikahan dia mendua, tiba-tiba dia buka cabang dah tuh. Nah kita kan nggak tahu, Allah yang tahu, maka tanya dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama tadi itu jadikan syariat Allah sebagai payung hukum kita. Yang kedua bawa ke hubungi Allah. Yang ketiga tadi itu tetap kita istikharah, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laki-laki kalau memang udah pantas, udah dirasa mampu, datengin. Tok Pak, saya mau mana Bapak? Kasih jangan duit. Buruan. Ya emang gitu teh. Begitu Bang. Karena yang perempuan itu lebih suka dikasih kepastian daripada janji.
Nah saya sama Teh Dinda begitu. Silaturahim pertama, saya bilangnya mau silaturahim doang. Ternyata silaturahim pertama langsung saya lamar. Dia kan kaget, diterima. Nggak tahu tuh dia sadar apa kagak diterima saya. Yang perempuan gimana? Kalau emang seret, boleh yang namanya perempuan ngajuin. Abang mau nggak sama saya? Enggak gitu juga ya. Karena ada aturan yang harus dijalanin di situ. Tetap maruahnya dijaga ya. Kalau memang nggak dia kagak seret udah mundur apa lo? Mundur alon-alon, mundur secara teratur. Ini laki-laki langsung datengin kalau memang udah sama. Perempuan kalau memang dirasa cocok boleh mengajukan. Tapi yang paling baiknya, afdolnya lewat perantara. Jangan langsung teteh, jangan. Karena untuk menjaga kehormatan wanita juga. Bisa lewat perantara. Bang Andre, saya suka Bang David, boleh nggak ngomong sama Bang David? Saya mah suka sama dia, udah nggak tahan nih. Gitu. Maksudnya pengen nikah, gitu. Bilang gitu, ya. Mudah-mudahan apapun yang menguji kita dalam kehidupan kita, terlebih kita diuji dengan senyuman, kita bisa mengontrol. Terlebih kita, mohon maaf lahir batin, kita sebagai seseorang yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, hati-hati ketika kita menerima senyum dari orang. Maka sebenarnya pernikahan sebuah ilmu yang panjang, sebuah apa ya, nggak ada belajarnya, nggak ada habisnya. Apalagi termasuk senyum kan kerikil teh. Tapi yang namanya kerikil bisa nancap ke dalam hati, ya nggak? Hati itu kalau kita udah baik laki-laki maupun perempuan, jaga matanya, jangan sampai senyuman-senyuman bisa merusak bahtera rumah tangga. Yang perempuan jangan gampang banget mengumbar pandangan, dan yang laki-laki jangan gampang banget mengumbar janji. Makanya kenapa perempuan ketika nangis, perhatiin deh, perempuan ketika nangis. Tapi kalau laki-laki nangis, laki-laki jangan gampang jelalatan, maaf lahir batin. Perempuan jangan gampang mengiyakan. Ntar bang, saya belum pakai kacamata bang. Laki-laki jangan gampang jelalatan. Apa itu udah nikah, cukup aja di rumah. Makanya saya pasang tuh foto istri saya tuh. Secara kesadaran penuh saya memasang ya, tanpa dibawa tekanan paksaan. Laki-laki jangan gampang buat jelalatan. Perempuan jangan gampang banget untuk mengiyakan. Karena kan perempuan begitu, maaf lahir batin, Allah ciptakan dengan sifat lemah dan lembut. Kelemahan hatinya sehingga membuat mulutnya gampang terbuka. Iya, ayo atuh gaskeun. Berangkat ke puncak. Pulang-pulangku berbadan. Lagu ya. Makanya lihat kenapa ketika laki-laki nangis, apa yang dia pegang? Ketika laki-laki sedih, dia megangnya mata begini. Dia kadang-kadang, walaupun kadang-kadang ini pala dia pegang pusing. Tapi kebanyakan laki-laki kalau nangis pegang mata, karena emang Allah ajarkan laki-laki banyak dosa di kedua matanya. Tapi kalau perempuan nangis gimana? Ya, kenapa? Allah mau ngasih tahu bahwasanya dosa perempuan kebanyakan lewat mulut. Apalagi sama laki-laki, sama suami, hati-hati tuh ketika nikah. Jaga mulutnya, jaga intonasi bicara, jangan sampai lebih tinggi dari suami, jangan ngebentak suami ya. Kalau lagi sayang aja malnya, Hani, Abi, sayang. Giliran lagi jengkel, Yanto, gitu. Namanya dipanggil gak pakai nama sayang lagi, hati-hati gitu ya. Ya begitu aja dah. Oke guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Yanto gak apa-apa ya. Mentalnya aman terus Yanto. Maaf ya Yanto ya. Maaf kalau ada abang di sana yang namanya Yanto ataupun ayahnya bernama Yanto. Maaf lahir batin. Salam buat Bapak Yanto ya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Waktu sudah mendekat. Nanti ada sesi 2 lebih seru lagi bersama Kak Isti, Allah dan Teh Gita. Karena kebetulan hari ini Ustaz juga ada agenda selanjutnya mau ke Kuala Lumpur. Iya, mau apa ada acara syukuran di sana Filipina. Ya. Kita doakan ya guru-guru kita,
Ustaz kita diberikan kesehatan, istiqomah, keberkahan. Ini dari istiqomah ini sih. Ya Ustaz, ini mungkin ada closing statement apa detik-detik terakhir. Ini terakhir, ini ada pesan lagi. Gitu. Tapi emang begitu Bang, di antara hal yang dianjurkan di dalam agama kita itu nulis wasiat. Iya benar teh. Ketika kita lagi sakit itu kita harus nulis wasiat. Kemudian kita mau pergian itu di antara yang dianjurkan kita nulis wasiat. Saya begitu teh kalau mau pergi jauh, pergi lama, kalau lagi sakit saya nulis wasiat. Makanya banyak kertasnya. Cuman wasiatnya beda-beda. Karena kan apa kondisinya beda-beda Bang. Begitu tuh. Karena zaman sekarang ada tuh ketika orang tuanya meninggal, anak-anak ribut. Kenapa? Nggak ada wasiat yang ditinggalin sih. Kita walaupun muda teh, biar kata pilek doang seminggu nggak sembuh-sembuh, tetap tulis wasiat. Khawatir begitu narik, kagak balik-balik. Innalillahi. Ya, wasiat saya yang terakhir ini. Sebelum saya sebetulnya gue berani. Wasiat saya yang terakhir sebelum saya meninggalkan tempat ini. Sebelum saya meninggalkan tempat ini. Tadi itu ketika mata diuji dengan manisnya senyuman, kita jangan sok pinter, jangan sok kuat, bawa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat keputusan Allah adalah keputusan yang final, keputusan yang tidak diganggu gugat, keputusan yang membahagiakan dan keputusan yang memuliakan kita. Jadi bawa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Abang Bung. Masya Allah.